Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pernah di zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, ada sahabat pergi berdakwah ke pasar. Di sana namanya suq, ya, pasar itu suq. Lalu apa katanya sama orang yang di pasar? Kamu ini sibuk berbisnis saja, menggaleh saja. Harta Muhammad dibagikan di masjid sana. Nanti kamu tidak kebagian nanti. Kalau kamu hari-hari di masjid, hari-hari sawah, hari-hari di ladang, hari-hari di kebun, hari-hari di kantor. Pusaka Muhammad dibagikan di masjid. Kata sahabat mendakwah orang yang di pasar. Orang di pasar pun tutuplah kedainya, pergi ke masjid. Tutup jualannya, pergi ke masjid, berlari. Sampai di masjid, tidak ada orang membagi harta. Ditanyanya, mana ada orang bagi harta di sini, katanya. Harta Muhammad itu ilmu, katanya. Membagi ilmu ini membagi harta pusaka Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul meninggal dunia tidak meninggalkan dinar dan dirham, tidak meninggalkan rupiah, tidak meninggalkan dolar, tidak meninggalkan pound sterling, tidak meninggalkan yen, tidak meninggalkan ringgit, meninggalkan ilmu. Ada hadisnya, ya. Faman akhadzahu akhadza bihadzi wafir. Siapa yang merebut ilmu, itulah orang yang kaya gede. Duit ini tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, kekayaan tinggal. Suami dengan istri akan berpisah. Ibu bapak dengan anak-anak akan bercerai. Jiran tetangga, semua sahabat, orang atasan, orang bawahan, semua akan berpisah. Nanti nafsi dikubur. Masuk kubur tidak ada yang dua orang, seorang-seorang saja. Subhanallah. Apa yang dibawa ke sana? Amal saleh lah. Amal saleh macam mana? Mesti belajar. Sholatnya mesti belajar. Sholat ini sepatutnya hari-hari dibaiki. Sholat ini hari-hari ditingkatkan. Tidak ada habisnya ilmu tentang sholat ini. Karena ilmu tentang sholat berhubungan dengan syarat rukunnya, berhubungan dengan bacaannya. Bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, 8 tuh. Rabbighfirli, ampunlah dosaku ya Allah. Adakah kita mencari keampunan? Adakah kita ingat banyak dosa? Adakah kita melihat dosa kita hari-hari semakin berkurang? Ataupun tidak berubah, jalan setempat. Rabbighfirli, tidak faham dia. Rabbighfirli itu memerlukan proses berpikir. Ingatlah dosa. Dosa dari balik. Dosa terhadap keluarga. Dosa suami dengan istri, istri dengan suami. Terhadap anak. Kelengahan ayahnya mengurus anaknya. Kenapa anak tidak ke masjid, contohnya lah. Kenapa anak tidak memperhatikan Al-Quran? Quran ini wajib dibaca setiap hari. Quran ini wajib, bahkan bukan dibaca saja. Lihat dabbaru ayatih, katanya, agar ditadaburi. Tengok ayat dalam surah Muhammad. Dalam Quran ada surah Muhammad namanya, ya. Nanti boleh dilihat. Surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 24, halaman 509. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak bertadabbur Al-Qur'an? Ya, kita mengajar anak baca Quran betul, mengajar masyarakat baca Quran betul.
Quran itu bukan untuk dibaca saja. Subhanallah. Kalau kita semak tadi ayat contohnya dibaca dalam sholat tadi surah Yasin, di sana ada ilmu astronomi. Nah, di sana ada ilmu pertanian. Subhanallah. Ilmu astronominya contohnya dari ayat berapa? Ayat 37 sampai nanti sampai ke ayat 40. Tentang ilmu falak. Yang orang dulu belum ada ilmu falak tapi sudah ada dalam Quran. Belum ada ilmu astronomi tapi dalam Quran sudah dijelaskan. Macam mana kita membaca Yasin tapi tidak tahu isinya? Perlu kepada tadabbur namanya. Jadi zikir kita itu Rabbighfirli itu, Rabbighfirli saja saya rasa ya, kalau dia faham Rabbighfirli, 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 ampunlah dosaku ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Saya rasa itu saja dibacanya 8 kali. Lebih bagus daripada dibacanya Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tapi nyasar. Tapi tidak jelas yang 8 itu. Bagus lagi dibaca 1, tapi dia faham dia. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rasulullah SAW dalam ruku' beristighfar. Rabbighfirli itu istighfar. Melebihi astaghfirullahalazim. Rabbighfirli itu istighfar melebihi astaghfirullahalazim. Nabi Muhammad dalam doa iftitah sebelum baca Fatihah beristighfar. Dalam ruku' beristighfar. Ketika sujud beristighfar. Duduk antara dua sujud beristighfar. Subhanallah. Malah ada istighfar yang khusus diajar kepada Abu Bakar. Abu Bakar orang terdekat dengan Rasulullah. Orang kedua sesudah Rasulullah diajar baginda istighfar khusus. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini innahu la yaghfiru dzunuba illa anta innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada istighfar yang khusus diajar oleh Rasulullah. Dan istighfar Rasulullah semasa sujud banyak variasinya. Pentingnya istighfar. Berdiri istighfar, ruku' istighfar, sujud istighfar, duduk istighfar. Kenapa banyak sangat istighfar dalam sholat? Karena manusia ini masalahnya dosa. Sholat itu sepatutnya membersihkan. Katanya dalam hadis, sholat itu ibarat sungai. Ada di depan rumah kita. Kita mandi 5 kali sehari semalam. Mandi 5 kali. Belum lagi sholat fardunya. Belum lagi sholat duhanya. Belum lagi tahajudnya. Mandi 5 kali katanya. Sepatutnya bersih lah. Jadi kenapa tidak bersih? Berarti sholat tadi perlu ditingkatkan. Maka Imam Syafi'i dalam fatwanya, dalam kata-katanya, katanya setiap orang ini wajib belajar bahasa Arab. Terutama tentang bacaan harian, zikir harian yang disebut harian. Terutama dalam sholat. Apa yang dibacanya dalam sholat. Kalau kita berkomunikasi dengan Allah dengan bahasa yang tidak dikenal, tidak tahu nih apa yang disebutkan. Macam mana lah komunikasi tadi? Macam mana komunikasinya dengan Allah? Kita sholat itu kita ngomong dengan Allah, bercakap dengan Allah, bicara dengan Allah, munajah namanya. Kalau dalam bahasa Arab munajah, bermunajat. Tapi bahasa senangnya bercakap, berbicara. Mulai daripada Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Kata ulama, kalau manusia faham apa yang dikatakannya Allahu Akbar itu, kalau faham dia katanya tidak mungkin melakukan maksiat dan dosa lagi kepada Allah. Karena dia bilang Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Mau rukuk, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Mau berdiri lagi, Allahu Akbar. Kata ulama, kalau
orang itu faham Allahu Akbar, lau arafu azamatallahi lama asauhu katanya. Kalau mereka faham Allahu Akbar itu apa, mesti tunduk dan patuh, mesti akur. Tidak mungkin melawan. Bila Allah memanggilnya Allah Akbar, dia mesti datang. Yang memanggil itu Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Nah. Kalau pemimpin negara datang ke sini, pemimpin agama datang ke sini, menteri datang ke sini, subhanallah, gubernur datang ke sini, bupati datang ke sini, dan setiap orang datang dikasih imbalan. Orang yang datang ke masjid ini dikasih imbalan yang tiada tara. Setiap datang ke masjid, subhanallah, imbalannya pertama menghapuskan dosa datangnya, pulangnya menghapuskan dosa. Sholatnya, dalam hadis dikatakan siapa yang beruduk dari rumah datang ke masjid dengan ilmu, setiap kali datang ke masjid satu bonus haji. Berada di masjid mendapat doa malaikat. Kemudian dalam hadis lain, hidup matinya akan diurus Allah. Kita mau mengurus hidup saja susah ya. Nak selesai hidup, macam mana hidup supaya nyaman, enak, susah. Apalagi mengurus nak mati nanti. Mengurus nak mati, mengurus dalam kubur, mengurus dalam padang mahsyar. Dan dalam hadis dijamin pencinta rumah Allah, yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, datang dengan ilmu, hidup matinya akan diurus Allah. Mustahil, 1000 kali mustahil kita hari-hari datang di rumah Allah, hari-hari ke rumah Allah dengan ilmu, dengan keyakinan dan kesadaran. Lalu mati kita terbiar. Allah apa itu? Nah, itu maka dikatakan dalam hadis, orang yang datang ke masjid dengan ilmu, dengan keyakinan, asya bi khair, mata bi khair, ada kayaumi waladatuhu ummuh katanya. Orang itu hidup matinya akan dijaga Allah. Orang itu statusnya setiap hari bagaikan baby baru lahir, bagaikan anak kecil baru lahir, bersih hari-hari. Jadi kalau mati nanti senang. Itu maka kita ceritakan ada jemaah ini muslimat ya di Batu Sangkar meninggal sesudah maghrib di masjid waktu berwirid sesudah sholat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sana ada tahlil sesudah, macam kita ada sesudah subuh ada tahlilan. La ilaha illallah. Waktu tahlil itu dia meninggal. Artinya apa? Diurus Allah dengan baik. Ada jemaah kawan baik 5 tahun serumah dengan dia di Brunei, orang Thailand, pulang ke Thailand sudah habis kontrak kerja dengan Brunei, pulang ke Thailand. Dia meninggal di masjid sesudah sholat subuh seperti ini menunggu duha. Subhanallah. Ada kawan baik di Brunei, guru di sana. Gurunya guru bahasa, kalau di sana bahasa Melayu, kalau di sini bahasa Indonesia lah. Bukan guru agama. Subhanallah. Dia meninggal di rumah. Paginya dia pergi sholat ke masjid. Rumahnya dari masjid mungkin 3 km, dia naik mobil. Keluar dari masjid berniat, dia memang sembahyang subuh jarang yang tinggal, sembahyang berjamaah jarang yang tinggal. Keluar dari sholat subuh dia berniat nanti zuhur saya datang lagi ya Allah. Nah, kita begitu. Kalau keluar dari masjid kita berniat nanti saya datang lagi ya Allah. Mudahkan bagi saya. Itu yang dikatakan orang yang hatinya terpaut di masjid. Setiap kali keluar dia berniat nak datang. Setiap kali keluar dia berniat nak datang. Berniat. Jadi hidupnya niat sholat semuanya. Jadi bapak tadi keluar dari masjid berniat nanti zuhur saya datang lagi Allah. Menjelang tengah hari dia sudah pensiun. Menjelang tengah hari dia tidur sejenak mungkin 20 menit, 15 menit. Rumahnya 2 tingkat, dia naik ke tingkat atas. Lalu dilihat oleh istrinya tidak turun-turun. Bilang sama anaknya, tengok bapakmu dulu, tengok. Rupanya sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan senang meninggalnya. Tidak masuk rumah sakit, tidak masuk hospital, tidak dirawat di tempat-tempat yang mahal rawatannya. Nah, coba kalau orang itu lalai dari Allah, sakitnya subhanallah, habis tenaga, sibuk keluarga, habis pitih, karena dia tidak mengurus ibadatnya dengan Allah. Allah tidak urus dia. La ilaha illallah. Jadi bapak tadi
berarti dia meninggal dalam tidur ibadat. Dia berniat dengan tidur 15 menit, 20 menit, berbaring sebentar, nanti bangun tidur saya akan ke masjid. Tidurnya ibadat. Ada juga jemaah di Brunei, dia meninggal waktu tidur malam hari. Maghrib di masjid, Isya di masjid, pulang ke rumahnya, berniat nanti besok ya Allah saya mau ke masjid lagi. Dia memang datang ke masjid, memang jemaah tetap. Tiba-tiba meninggal waktu tidur, sehat. Subhanallah, sehat. Yang menyusahkan manusia hidup ini dosa. Diuji dengan penyakit, macam-macam penyakit diuji. Dosa. Kecuali orang itu tinggi pangkatnya di sisi Allah, lalu diuji, itu berarti dia menaikkan pangkatnya. Kalau orang yang lalai hidupnya, diuji dengan penyakit, diuji dengan penyakit, itu sebabnya dosa. Allah ingin orang ini dibersihkan dari dosanya dulu, baru dia mati. Nanti di sana tidak banyak cerita lagi. Kalau dia sabar, kalau keluarganya sabar. Tapi kalau dia tidak sabar, dia mengeluh, keluarga mengeluh, lah jatuh ditimpa tangga. Lah sakit, dapat puluh dosa. La ilaha illallah. Kalau orang beriman tidak. Orang beriman kalau diuji dengan musibah, memang banyak. Ada zaman dulu ada orang yang digergaji matinya. Subhanallah. Ada yang masuk ke dalam kayu, diselamatkan Allah, digergaji orang kayu tuh, dibelah badannya ini. Subhanallah, kekasih Allah tuh ya. Orang yang beriman, yang paham hidup, kalau dia diuji, ujian itu menghapuskan dosa, menaikkan pangkat, dan memberi pahala. 3 in 1, 3 dalam 1. Orang yang beriman yang saleh bila diuji dia dapat 3. Pertama, hanyut dosanya. Yang kedua, naik derajatnya. Yang ketiga, dapat nilai yang tinggi di sisi Allah. Orang yang lengah dan lalai, kalau dia diuji, jatuhlah ditimpa tangga. Na'udzubillah. Lah jatuh, ditimpa tangga lagi. Kalau dulu ada profesor di Malaysia bilang, lah jatuhnya ditimpa tangga, terpijak pula tai ayam ceknya. Itu kata orang. Ada profesor di Malaysia macam itu. Artinya rugi. Jadi kita ini masalah kita hidup ini dosa. Masalahnya dosa. Dan dia tidak merasa berdosa. Itu kerja iblis. Banyak ayat Quran mengatakan, tengok satu ya. Katanya di sini orang itu hidupnya lengah dan lalai. Tapi dia tidak melihat kelemahan dirinya. Ayat dalam surah Az-Zukhruf. Subhanallah. Surah Az-Zukhruf ayat 37, halaman 492. Ini ada hubungannya dengan Al-Quran. Tapi artinya apa? Orang yang dipermainkan iblis itu dia tidak melihat kelemahan dirinya. Dia pikir oke semuanya. Semuanya beres. Everything oke. Padahal KO. Dia pikirnya semuanya oke, beres. Padahal tidak ada yang beres. Ini kerja iblis. Tengok di sini. Ayat 37 surah Az-Zukhruf. Tapi ini dikaitkan dengan Al-Quran. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang mengabaikan Al-Quran, tidak ada agenda Al-Quran dalam kehidupannya, nuqayyid lahu syaitan, katanya Allah akan tugaskan syaitan untuk mengacaukan kehidupannya, memesongkannya, mengalihkannya. Syaitan kawannya, qarin, teman baik. Fahuwa lahu qarin, itulah temannya. Dia berteman baik dengan musuh. Jadi apa kerja musuh? Wa innahum la yasudduna 'anis sabil. Musuh ini akan mengalihkannya daripada jalan baik. Jangan ke masjid Pak, jangan ke masjid Pak, jangan ke masjid Bu, jangan ke masjid, jangan pegang Quran, Tidak ada Quran, tidak ada masjid di hatinya. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia kira, dia sangka everything okay, beres. Padahal tidak satu yang beres. Inilah permainan iblis. Enak duduk di rumah. Enak tinggal di rumah, enak lewat di masjid, tidak singgah di masjid. Waktu azan, waktu sholat, na'udzubillah. Itulah kerja iblis ya. Orang itu dirintanginya dengan perkara-perkara yang melalaikannya daripada Allah. Lalu hidupnya merugi.
Terakhir sekali tengok ayat dalam surah Al-Munafiqun. Dalam Quran ada surah Munafiqun. Kita mesti semak tuh. Dalam Quran ada surah Munafiqun. Ada surah Mu'minun. Kita perlu belajar surah Mu'minun. Ada surah Mu'min. Ada surah Munafiqun. Di sini apa dibilang? Nah, halaman 555. Triple 5. Senang ya? 555. Nah, 555. Apa katanya di sini? Surahnya surah Munafiqun. Cerita orang munafik di dalam. Tapi ada tip yang paling bagus di ujung surah ini. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ayat 9. Halaman 555. Nanti pulang ke rumah lihat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai mereka yang beriman. Walaupun surahnya surah Munafikun, tapi yang diperingatkan yang beriman ya. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan mau dilalaikan oleh urusan anak, urusan keluarga, urusan duit dari zikrullah, dari ke masjid, dari berinteraksi dengan kalamullah, dari menambah ilmu. Jangan mau dilalaikan oleh amwalukum, harta benda, kerjanya, kebunnya, ladangnya, kantornya. Wa auladukum, anaknya, cucunya, istrinya. Kadang-kadang dah selesai anak, cucu pula lagi mengganggu si kakek. Simbah diganggu cucunya lagi. Dah selesai anak, giliran cucu pula. La ilaha illallah. Kamu jangan mau dilalaikan an zikrillah, dari zikrullah. Ini ke masjid ini zikrullah. Ini namanya zikir. Kalau kita membaca Quran berarti kita berzikir. Kamu jangan mau dilalaikan dari anak istri, ahli keluarga, sahabat andai, dari harta benda. Jangan mau lalai dari zikrullah. An zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang lalai dirintangi oleh harta benda dan keluarga dari zikrullah, rugilah hidupnya. Yang tak ke masjid itu hari-hari rugi. Yang tak pegang Quran hari-hari rugi. Karena kalau Bapak kepegang Quran, baca Quran, hajat Bapak akan ditunaikan Allah. Lebih dari berdoa. Uruslah kitabullah, Allah akan mengurus kehidupan kita. Subhanallah. Uruslah kitabullah, uruslah rumah Allah dengan baik, Allah akan menjaga hidup mati kita. Kalau kita berjuang untuk rumah Allah, berjuang untuk kitabullah, kita meninggal, nanti perjuangan kita diteruskan oleh keluarga. Contohnya bapak tuh mati, pahalanya hidup. Kalau kita tidak berjuang, kalau kita memikirkan sesuap nasi saja, mencari sesuap nasi setiap pagi dan petang, itu yang dipikirkannya, nanti dikhawatiri orang itu tergolong orang yang lalai. Orang yang lalai kalau meninggal, inyo mati, dosanya hidup. Orangnya mati, dosanya hidup melalui istrinya yang hidup, melalui anaknya yang hidup, melalui orang bawahannya, sanak saudaranya yang hidup. Dosa orang itu mengalir, na'udzubillah. Itulah dia ya. Jadi masih berkenaan dengan zikir yang kita sorot sudah 4 hari ini ya. Pentingnya zikir ini pun judulnya judul zikir ini. Jangan mau lengah dan lalai dari zikrullah. Disebabkan urusan duit, urusan uang, urusan harta benda dan urusan keluarga. Kalau begitu kamu katanya rugilah hidup kamu. Kalau di ayat sebelumnya surah Muhammad satu halaman ke belakang, wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah, kamu pasti sukses. Tadi rugi, ini muflihun, beruntung, sukses. Sebelah saja ya, halaman 554 katanya wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah, kamu akan untung. Surah Muhammad halaman 554 ayat 10. Tadi ayat 9 halaman 555 yang mengingatkan kita tentang jangan lalai. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Begitulah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina
وأرضنا وأرضنا يا كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا takilna ila anfusina tarfat ain. Ya Allah, jagalah kami ini semuanya ya Allah. Jemaah yang datang salat subuh di Masjid Mukhlisin Bandar Rejo ya Allah. Jagalah keluarga kami, sanak saudara kami ya Allah, sahabat andai kami. Jagalah masyarakat kami, jagalah umat Islam semuanya ya Allah. Dekatkanlah mereka ke rumahmu ya Allah. Dekatkanlah hati mereka kepada kitab suci-Mu ya Allah, agar hidup ini lebih bermakna ya Allah, agar kami tidak tergolong yang merugi ya Allah, agar kami termasuk golongan yang berjaya, yang beruntung, yang sukses dalam hidup ini ya Rahman Alamin, ya Akramal Akramin. Hanya kepadamu tempat kami mengadu ya Allah. Tiada lagi tempat kami mengadu selain kepadamu ya Allah. Kalau pintu rahmat-Mu Engkau tutup untuk kami, pintu siapa lagi yang mau kami datangi ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ini ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ini ya Allah. Oh ya Allah, tolonglah kami, bimbinglah kami ya Allah. Peganglah hati kami, bimbinglah hati kami yang mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.